Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi bidarin amin ila qoulihi sallallahu alaihi wasallam an rabbih ya ibna adam law balaghat dunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali ya ibna adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqaitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Bisa dibaca qurab, bisa dibaca qirab. Ya bena Adam, wahai putra Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, lau balagot, andaikan sampai dunubuka itu dosa-dosamu ananas samai pada awan langit. Andaikan dosa-dosa manusia itu seperti pasir yang membumbung tinggi penuh sampai sundul langit. Tumastaghfartani, kemudian engkau wahai manusia memohon ampun ni kepadaku, ghafartu laka, maka pasti pakai fi'il madi ghafartu litahaqquqil wuqu', maka pasti aku akan mengampuni laka kepadamu wala ubali, dan aku tidak peduli. Sampai seperti itu rahmat Allah, ampunan Allah. Andaikan manusia dosanya sepenuh langit, sundul langit, kayak pasir ngoten niku wau, sundul langit kebak kabeh, maka aku akan ampuni dosa itu wala ubali. Ya bena Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya engkau, lau ataitani, andaikan engkau datang ni kepadaku, bi qurabil ardi, dengan sepenuh bumi, khotoya, yaitu kesalahannya, kesalahan sepenuh bumi, lautan penuh dosanya, gunung, daratan, desa, kota, hutan, semuanya penuh dengan dosanya. Andaikan Tumalakaitani, kemudian engkau wahai manusia bertemu nih kepadaku, la tusyriku, dalam keadaan engkau tidak mensekutukan, bi kepadaku syai'an, kepada suatu apapun. Mati bawa dosa yang begitu banyak tapi tetap iman sama Allah, tidak mensekutukan Allah, ataituka, maka aku pasti akan mendatangi engkau bi qurabiha, dengan sepenuh bumi, maghfiratan, ampunan. Masya Allah. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala, dan beliau berkata, hadisun hasanun sahih. Hadis ini penutup dari kitab Arba'in Nawawi, insyaallah setelah ini hatam kitab ini, yang mana hadis ini menggambarkan betapa luasnya ampunan dan rahmat Allah. Kenapa kok ditutup pakai hadis yang menggambarkan sangat luas ampunan Allah, sangat luas rahmat Allah? Karena tafaulan, berharap kita semua, dari pengarang kitabnya Imam Nawawi dan juga kita semua yang ngaji kitab ini, nanti di akhir umur kita itu mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana di sini disebutkan sampai seperti itu. Dosa manusia sepenuh langit, dosa manusia sepenuh bumi, isine dosa kabeh. Maka kalau minta ampun sama Allah, minta taubat sama Allah, maka Allah pun akan mendatangkan ampunan, rahmat sebesar dosa tersebut. Ini begitu besar sekali rahmat Allah, besar sekali ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada ndak orang yang punya dosa kayak pasir ditumpuk sampai tembus langit, full dosa kabeh?
Ya enggak ada wong sing duwe dosa sak ngono akeh. Enggak ada, nggih. Tapi andaikan ada, selama dia tidak mensekutukan Allah, dia tetap jadi orang yang beriman, dia tetap tidak putus harapan, enggak putus asa, maka Allah masih siap untuk mengampuni hamba yang seperti itu. Masya Allah. Karena itu Allah menampakkan sifatnya di awal-awal Al-Quran, di Al-Fatihah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang putus asa karena dosa. Jangan, tetap minta ampun sama Allah, tetap minta taubat sama Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis niku Nabi ngasih amalan, yang mana amalan ini ringan, biasanya kita baca selesai sholat. Man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu wa in kana qad farra minaz zahfi. Kalau ada orang baca istighfar ini sekali aja, tapi dengan khusyuk minta ampun sama Allah, apalagi kok 3 kali, apalagi kok lebih dari itu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dosanya diampuni semua oleh Allah, walaupun dosa lari dari peperangan. Wong Islam niku kan nek pas jihad ada Belanda masuk, penjajah masuk, kan wajib mempertahankan negerinya, rumahnya, daerahnya. Seperti sekarang orang Palestina itu wajib bela diri, baik nyawa, hartanya dan lain-lain. Berjihad mempertahankan hak itu wajib. Nah, kalau sudah tempur sama orang-orang kafir ataupun penjajah yang memusuhi kita, memusuhi Islam, maka dosa besar sampai lari dari medan perang. Kalau tempur sudah, mati urip pokoknya maju. Hidup ya alhamdulillah, menang, mati ya syahid. Tapi kalau pas tempur kok melarikan diri, waduh kok kalah, melarikan diri dia. Belum apa-apa sudah melarikan diri, maka itu dosa besar, lari dari peperangan. Terus di medan tempur membela agama, jihad malah lari, itu dosanya dosa besar. Tapi kata Rasulullah, andaikan ada orang baca istighfar ini walaupun sekali, dosa sebesar itu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rahmat ampunan Allah sangat terbuka lebar bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ya aja digedolanan. Oh, berarti dosa besar itu membaca istighfar itu wis beres ya. Nah, ngono tak istiqomah dosa besar wis, mabuk dosa besar, zina dosa besar, to astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Niate main-main, ya itu beda lagi kalau itu. Ini orang kalau dia misalkan punya dosa besar, kemudian dia benar-benar istighfar, minta ampun sama Allah, baca istighfar yang diajarkan Nabi ini, walaupun sekali, itu dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang itu tadi, jangan main-main dengan istighfar, dengan tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Suyuti, beliau pernah mengatakan begini, min khasaisi hadhil ummah annallaha yaghfiru lahum dunubahum bil istighfar. Termasuk keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad dan tidak dimiliki oleh umat terdahulu adalah apa? Allah itu mudah ngampuni umat Nabi Muhammad dengan cukup istighfar, minta ampun sama Allah, astagfirullah, astagfirullah, minta tenanan diampuni sama Allah sebesar apapun dosa itu, gampang diampuni dengan istighfar. Ini termasuk keistimewaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, umat-umat terdahulu belum tentu dapat ampunan. Astagfirullah, astagfirullah sampai lambene dower ya, belum tentu diampuni sama Allah. Umat-umat terdahulu berat, repot obatnya, repot susah payah kalau pengen diampuni dosanya. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad istighfar sing tenanan, astagfirullah, apalagi sampai nangis-nangis tenanan minta ampun, wis diampuni kabeh. Sepenuh langit, sebesar bumi dosanya diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk khosais hadhil ummah, keistimewaan umat ini itu tadi, mudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya asal kita minta ampun, istighfar, taubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahkan menurut sebagian ulama istighfar itu astagfirullah astagfirullah itu juga bisa kita pakai di saat darurat untuk mengembalikan hak orang lain. Contoh, ada orang yang kita rasani, kita gosipi, itu kan kita mengambil kehormatannya, mengganggu kehormatan haknya. Maka kalau kita masih ketemu orangnya wajib minta maaf langsung. Tapi misalkan kita nggak bisa menemukan orangnya lagi, orangnya sudah pergi, sudah nggak bisa dikembalikan, maka istighfar itu bisa dijadikan sarana untuk mengembalikan hak orang tersebut, dan kita pun jadi orang yang selamat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Adi dikatakan, idza ghadaba ahadukum akhahu falyastaghfir lahu fa innaha ghafaratun lahu. Kalau ada seseorang dari kalian, kata Rasulullah dalam riwayat ini, ngerasani gosip saudaranya, rasan-rasan itu kan dosa besar. Rasan-rasan, ngerasani, membicarakan kekurangan, kejelekan orang itu kan dosa besar. Tapi wong zaman akhir niku digelangganan, apa nih ibu-ibu niku nek kadung ngerumpi, waduh, dari Sabang sampai Merauke dirumpi kabeh, digosipi kabeh. Nah, itu gosip itu dosa besar. Ya untungnya untungnya ada salah satu syekh dari Kudus, Syekh Al-Qudsi niku mengatakan ngerasani itu dalam sebagian pendapat itu termasuk dosa kecil. Ya untungnya enek ulama saya ngomong ngoten. Ya cuman yang masyhur, yang terkenal, ngerasani bicarakan kejelekan orang itu termasuk dosa besar. Ghibah, ya niku dosa besar. Tapi untungnya enten pendapat yang mengatakan itu dosa kecil. Wes selamat lah. Ya, zaman saniki soalnya ngerasani itu di mana-mana. Ya. Ibu-ibu apa nih wong ngerumpi ten pasar, ngerumpi bahkan di majelis nih loh. Kadang-kadang di majelis nih loh gak ngrungokno ceramah, malah rasan-rasan ala kayak lo kalungnya wakai gelangnya akeh lo mitasi aku ngerti ndek tuku. Nggih. Dirasan-rasan nih ngomong no kaelane wong istiqomah di sana sini nggak tahu tempat, bahkan di majelis, bahkan kadang-kadang di masjid malah digawe majelis al-rasan-rasan gitu. Maka ya itu semua dosa-dosa yang sering kita lakukan. Untungnya enek ulama sing ngomong niku dosa kecil ngrasani niku. Tapi yang masyhur itu dosa besar. Pendapat yang terkenal itu termasuk dosa besar. Nah, kalau kita terjatuh kepleset ngerasani wong, maka kalau memang kita tidak bisa minta maaf karena orangnya sudah tidak ada, atau ada tapi kalau saya minta maaf, tak terangkan tadi saya ngerasani sampai gini-gini, malah tambah ngamuk dia nanti. Malah tambah nanti masalah besar. Mau terus terang minta maaf, ada masalah nanti malah ngamuk dan lain-lain, saya takut. Maka amalkan ini, cukup baca istighfar untuk orang tersebut. Astagfirullah, astagfirullah ya Allah, ampuni aku dan ampuni dosa orang tersebut. Baca istighfar diniatkan agar dapat ampunan kita juga orang yang kita rasani tadi. Malah kalau menurut Imam Asy'arani, Imam Asy'arani itu kan ulama besar, bahkan terkenal wali besar beliau. Itu beliau juga ngasih amalan, kalau kita ada hakul adami yang sekira kita kembalikan nggak bisa, atau kalau kita kembalikan malah kita nanti bahaya, dia malah ngamuk atau malah marah dan lain-lain, kita berbahaya kalau kembalikan. Contoh, saya ini pernah maling ayam, tak terus terang sama orangnya minta maaf, tak kembalikan, nanti dia malah tambah marah, dia terkenal bengis orangnya, misal saya nanti malah bahaya. Kalau minta maaf ada bahaya, nggak berani. Maka yang seperti ini kata Imam Sya'roni, orang yang kita mau minta maaf dia nggak ada, atau mau minta maaf ada bahaya, maka diantara pelebur dosanya itu kita kembalikan hartanya diam-diam, nggak usah njaluk maaf. Terus amalan, ada amalan kita disuruh baca surat oleh beliau, disuruh baca napa niku surat Al-Ikhlas isna asyarata marrah 12 kali, sama kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas sekali. Terus setelah itu kita berdoa sama Allah, ya Allah jadikan bacaan surat Ikhlasku ini dan surat kul a'udzu birabbil falaq, al-alaq sama an-nas ini
jadikan di dalam catatan amalku dan juga jadikan di dalam catatan orang itu yang haknya pernah aku ambil, pernah aku salahi, pernah tak dolimi. Itu caranya. Kalau kita mau terus terang minta maaf, takut karena orangnya tadi itu kejem atau orangnya ini diomongi terus terang malah bahaya. Nah itu caranya seperti itu, boleh. Ya. Kalau kita bisa kembalikan, diam-diam kembalikan. Kalau memang dia nggak ada atau sudah pergi pindah nggak tahu kemana, ya sudah disodakohkan sebesar yang kita ambil. Ayam itu berapa kita sodakohkan niat untuk dia, dan kita baca surat ini tadi kulhu 12 kali, al-falaq, an-nas sekali-sekali. Kemudian kita berdoa agar itu hadiah pahalanya dicatat untuk kita dan dicatat untuk orang yang pernah kita salahi tadi itu. Itu kata Imam Sya'roni, bisa melebur dosa kita antara sesama manusia. Jadi enten solusi nih. Memang kalau dosa antara sesama manusia itu harus minta maaf. Tapi ya itu tadi, kalau tidak berbahaya, kalau berbahaya ini tadi diantara solusinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala itu yang jelas Maha mengampuni, merahmati terhadap kita umat Nabi Muhammad SAW. Dulu Imam Fudail bin Iyad niku awal-awalnya juga beliau tobat. Dulunya ahli maksiat Imam Fudail bin Iyad itu. Pas ahli maksiat sudah tidak karu-karuan, namanya pemuda tukang maksiat. Nih. Bahkan diceritakan saat itu beliau sudah mau melakukan perbuatan yang tidak senonoh, alias mau berzina dengan seorang wanita, mau memperkosa atau zina sama orang wanita. Sampai beliau itu sudah manjat pagar rumahnya, saking ayune wong wedok iku, nggih, jenenge wong cek enom, nakal-nakale, wis niat ini wis menek pagar. Subhanallah, pas di atas pagar itu denger ada qiraah. Enek wong maca Quran, dia dengar bergetar tubuhnya, akhirnya mengurungkan niatnya balik. Saat itu ada yang membaca dalam riwayat itu, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ada bacaan itu, ayat itu yang mana artinya alam ya'ni lil ladina amanu, apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman? Faham, nah setelah dia hidup ada kematian, setelah kematian ada surga dan neraka. Belum tiba saatnya toh bagi orang yang dia merasa beriman untuk apa? Tunduk hatinya lidzikrillah, untuk mengingat Allah, sadar. Orang yang beriman itu loh, belum tiba saatnya toh untuk sadar, belum tiba saatnya toh untuk melakukan taat, kok maksiat terus. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat tadi itu isinya seperti itu. Imam Fudail bin Iyad kan orang Arab, dengar ayat itu tahu artinya, akhirnya gemeter badannya, terus siap iki wis mangkring ning dhuwur, nggih, wis garek mlebu, wis eksekusi. Akhirnya mengurungkan diri, balik tobat. Subhanallah, beliau benar-benar minta ampun sama Allah, bertobat dari semua kemaksiatannya, sampai akhirnya ngaji, sampai akhirnya jadi orang alim, sampai akhirnya jadi imam besar, ulama besar di zamannya. Imam Fudail bin Iyad bukan hanya ulama, wali besar di zamannya. Subhanallah, awalnya orang yang nakal, awalnya orang yang bergelimang dosa, bergelimang maksiat, tapi dia tidak berputus asa untuk meraih ampunan Allah, meraih rahmat Allah, bahkan untuk meraih anugerah dari Allah, sampai jadi menjelma jadi ulama besar dan wali besar di zamannya. Sampai sekarang namanya harum. Siapa yang nggak kenal Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu ardhah? Yang seperti itu banyak ulama-ulama yang dulunya ahli maksiat, ahli melakukan dosa, tapi mereka tobat jadi ulama, tobat jadi wali, tobat jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebagai contoh untuk kita semua. Kita itu sebesar apapun dosa-dosa kita, jangan pernah putus asa. Wes toh, tidak ada ceritanya kasep. Kasep itu apa? Telat atau tertutup gitu, enggak ada. Nek selama kita masih hidup, nafas masih berjalan, matahari masih terbit dari timur, tenggelam di barat, dosa sebesar apapun yang kita lakukan, jangan pernah berputus asa. Rahmat Allah masih dibuka lebar dan siap diberikan kepada siapapun yang ingin meminta ampun sama Allah, minta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah pun bisa memberikan bukan hanya rahmat, bukan hanya diampuni, tapi diberikan anugerah yang lebih dari itu, sampai jadi orang yang luar biasa pun Allah bisa. Al-kasibaki, kata orang Arab, pepatah Arab niku.
yang menuangkan anugerah masih ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal kita mau tobat sebagaimana orang-orang dulu yang ahli maksiat tobat, maka kita akan diampuni oleh Allah. Asal kita mau minta ampunan sebagaimana orang-orang dulu minta ampunan, maka jelas akan diturunkan ampunan oleh Allah. Maka kalau kita minta anugerah dari Allah sebagaimana orang-orang dulu minta anugerah, maka pasti Allah akan memberikan curahan anugerahnya kepada kita semua. Karena itu jangan pernah memutuskan diri kita dari luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat putus asa itu bukan sifatnya orang yang mukmin, orang yang beriman. Orang beriman tidak akan pernah putus asa untuk tetap berusaha bangkit menggapai rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salah satu hadis qudsi riwayat, Allah SWT pernah mengatakan begini sama Nabi Musa. Hadisnya cukup panjang, tapi ini kabar gembira dan gambaran bagaimana Allah itu siap memberi anugerah, ampunan, rahmat kepada mereka yang beriman sama Allah. Ya Musa, wahai Musa, alaitu, aku telah bersumpah, ala nafsi, atas diriku sendiri, qabla an akhluqa samawati wal ardi wad dunya wal akhirah, sebelum aku ciptakan langit, bumi, dunia dan akhirat, itu belum aku ciptakan semua, wahai Musa. Aku sudah sumpah kepada diriku sendiri, annahu man laqiyani wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shadiqan min qalbi, katabtu lahu bara'atan wa itqan minan nar. Barang siapa yang dia meninggal bertemu kepada aku dalam keadaan tetap iman, membaca syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah dengan tulus dari hatinya, dia pegang keimanan sampai dia meninggal walaupun dia dosa-dosanya banyak, katabtu lahu bara'atan wa itqan minan nar. Satu, aku tulis dia untuk putus dan merdeka dari api neraka. Wa ausaitu malakal maut inda qabdi ruhihi ayyakuna arfaqa bihi min walideh, dan aku memerintahkan malaikat maut ketika mencabut hambaku ini yang memegang keimanan, dia tetap Islam, tidak mau keluar dari agama Islam sampai dia meninggal. Aku pesan sama malaikat maut, aku perintahkan kepada dia, ketika engkau mencabut nyawa hambaku yang beriman, wahai malaikat maut, cabutlah seperti kasih sayang orang tua kepada anaknya, lebih daripada kasih sayang kedua orang tua, lebih halus, lebih sayang kasih sayang orang tua kepada anaknya. Alias wong nek beriman niku rohnya dicabut dengan sehalus-halusnya, senapa niku paling halus, sayang gitu, lebih sayang daripada kedua orang tuanya sendiri. Dicabut niku. Nah wong tua niku kan tidak mungkin nglarakno anak itu. Nah malaikat maut itu nggak pengen ngelarakno wong sing beriman, pas nyabut nyawane cabut dengan paling rahmat, paling halus. Ausitu wa ausaitu mungkaran menakir idza dakhala alaika bro alla yurawi'ah, dan aku perintahkan mungkar nakir ketika hambaku yang beriman ini masuk kubur, jangan menjadikan takut, jangan kalian berdua wahai mungkar nakir menjadikan hambaku ini takut. Kemudian wa ausa'alahu fi qabrihi wa wasi'alahu fi qabrihi wa wannisahu min wahsyatil qabr, dan aku meluaskan kuburnya, kemudian aku hibur dia min wahsyatil qabri, dari bahaya kubur, dari ketidakenaan yang ada di kubur, dari siksa kubur. Wala yas'aluni yaumal qiyamah an shay'in illa ataitu iyyah, dan tidaklah hamba yang beriman ini meminta nanti dari kiamat kecuali aku akan memberikan apa yang ia minta. Sampai disebutkan itu ada orang yang sudah diketok masuk neraka, pas sudah jalan sepertiga perjalanan dia noleh ke belakang, sepertiga yang kedua dia noleh lagi, sepertiga yang ketiga dia noleh lagi. Akhirnya Allah merintahkan sama malaikatnya, ruduh, wahai malaikat, itu kok noleh-noleh, apa yang mlebu neraka kok noleh sampai ping 3, coba bahas ini. Disidang lagi, ditanya sama Allah, lima iltafatta, wahai orang, wahai hambaku, kenapa engkau kok noleh-noleh tadi, kok noleh 3 kali? Maka orang tersebut menjawab, lamma balagtu thulutsat thariq tadzakartu qaulaka wa rabbukal ghafurur rahmah. Ya Allah, aku tadi noleh, aku berharap, aku ingat firman-Mu ya Allah, bahwasanya wa rabbukal ghafurur rahmah,
Tuhanmu itu maha mengampun dan maha memiliki kasih sayang. Aku noleh agar aku dapat cipratan ampunanmu dan kasih sayangmu ya Allah. Terus kenapa tadi kamu ketika jalan di sepertiga yang kedua kamu noleh lagi? Aku ingat firman-Mu ya Allah, may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Terus yang ketiga, kenapa kamu noleh lagi? Aku ingat firman-Mu ya Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Aku ingat firman-Mu ini ya Allah, yang mana di situ menerangkan wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah karena Allah bisa mengampuni seluruh dosa. Subhanallah, akhirnya Allah SWT mengatakan sama hamba tersebut, idhab faqad ghafartu lak. Sudah, kalau begitu pergilah kamu ke surga, aku sudah ampuni semua dosa-dosamu. Subhanallah, ampunan Allah bisa diberikan kelak di akhirat bagi hamba yang tidak putus asa dari ampunan Allah. Orang-orang yang beriman yang enggak putus asa dari ampunan Allah. Kadang-kadang sampai akhirat pun bisa masih berharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini adalah termasuk ayat yakhtassu mir rahmatihi may yasha. Jadi ada rahmat Allah itu yang khusus yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah, ini adegan berbahaya, jangan ditiru. Oh, berarti sementing jadi orang iman, maksiat setiap saat, nanti mati bawa dosa, penting bawa iman, nanti di akhirat minta ampunan di akhirat, oh Allah masih ngampuni. Loh, ini adegan berbahaya. Ini orang-orang khusus maksudnya. Ya, kalau kita termasuk orang-orang khusus itu. Nah, yang paling lumrah, yang paling wajar ya kita minta ampunnya itu ketika di dunia. Karena itulah saat kita untuk menjadi orang yang dipastikan selamat kalau kita mintanya di dunia. Kalau di akhirat itu sudah di luar kebiasaan. Itu sudah rahmat yang khusus. Tapi ini gambaran bagaimana Allah itu masih bisa mengampuni baik dia minta di dunia bahkan nanti kelak di akhirat asal dia menjadi orang yang beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ya itu tadi ya, idealnya kita minta ampun sama Allah ya sebelum kita meninggalkan dunia ini. Semoga kita diampuni oleh Allah seluruh dosa-dosa kita dan akhirnya kita jadi orang yang selamat. Amin Allahumma amin. Disebutkan terakhir di hari kiamat itu nanti perkataan pertama yang difirmankan oleh Allah kepada hamba-hambanya itu apa? Saat itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, in syi'tum an ba'tukum ma awwalu ma yaqulullahu lil mu'minina yaumil qiyamah wa ma awwalu ma yaquluna lahu. Apakah kalian mau wahai sahabatku tak ceritani nanti dari kiamat itu pertama perkataan yang dikatakan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan pertama perkataan yang dikatakan orang-orang yang beriman kepada Allah itu apa? Kalian mau tidak tak ceritakan, tak buka rahasia itu? Maka para sahabat menjawab, iya, na'am ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, fa innallaha ta'ala yaqulu lil mu'minin hal ahbabtum liqa'i. Perkataan pertama yang difirmankan, diucapkan oleh Allah menyapa kepada hamba-hamba yang beriman adalah hal ahbabtum liqa'i, wahai para hamba-hambaku orang-orang yang beriman, apakah kalian suka bertemu dengan aku? Apakah kalian cinta menemui aku di hari ini? Maka orang yang beriman pun menjawab, na'am ya Rabbana, iya wahai Tuhan kami. Maka Allah pun mengatakan, lima, kenapa? Kenapa kalian kok cinta, suka, pengen ketemu sama aku di hari ini, di hari kiamat ini? Maka mereka mengatakan, rojauna afwaka wa maghfirataka. Kami ya Allah mengharap, pengen cinta ketemu sama engkau karena kami punya harapan besar. Kami mengharap ampunan dan maaf dari engkau ya Allah. Fayaqulu qad wajabtu lakum maghfirati. Maka Allah pun mengatakan wajib, benar-benar wajib, benar-benar aku berikan kepada kalian ampunanku. Jadi Allah mengumandangkan pertama kali kepada kaum mukminin orang yang beriman kelak di akhirat, dikumandangkan oleh Allah bahwasanya Allah mengampuni mereka. Allah mengampuni dosa-dosa mereka, orang-orang yang beriman saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu gembira sekali orang-orang yang beriman, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Karena kalau orang itu sudah diampuni oleh Allah, maka dia berarti selamat dari neraka, tidak perlu mampir neraka, dan mereka bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, walhasil di sini ini hadis menunjukkan begitu besar rahmat ampunan Allah, sampai-sampai digambarkan dosa pasir penuh sampai langit
kemudian bumi penuh dengan dosanya, sepenuh itu semua, asal kita tidak putus asa, masih minta ampunan Allah, minta rahmat Allah, tobat sama Allah, pasti Allah ngampuni wala ubali, dan Allah nggak peduli untuk mengampuni. Sebesar apapun dosa kita, Allah nggak peduli, diampuni semua, asal kita benar-benar istighfar, benar-benar taubat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah hatam. Saya akan baca fasal yang terakhir penutup dari kitab ini, kemudian nanti sambung doa.